aja, jangan kagum sama dunia. Nanti lihat, maaf ya, kalau orang baca ayat kursinya udah mantap, udah nggak kagum-kagum tuh. Mau ini menteri, jenderal, presiden, ini apa gitu ya, ya saleh. Cuman makhluk Allah, ini kekayaannya sekian triliun, ya saleh. Gak ada kagum-kagumnya Pak, enggak Pak, benar. Yang mengagumkan adalah yang dikagumi Allah. Siapa yang dikagumi Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Kita tetap baik dengan orang yang dikasih dunia, bukan meremehkan, bukan. Tapi hati kita tahu itu semua milik Allah. Jelas? Makanya jadi tua tuh dinikmati. Karena diri ini juga bukan milik kita. Ini bapak-bapak dulu pernah SMP kan pakai celana pendek, betulnya SD pasti lucu-lucunya. Coba sekarang pakai lagi, pakai yang pita merah itu Pak, lucu banget ya kan. Kita nggak bisa mundur walaupun pakai seragam yang sama. Dulu lucu, sekarang lebih lucu. Bu, Ibu, jangan centil. Udah selesai masa centilnya ya. Nenek-nenek centil repot ya kan. Mau goyang-goyang, saraf kejepit ya nanti repot. Makanya biasa aja lah. Saya agak sedih juga lihat terakhir-terakhir ini lagi tren lari ya. Udahlah, lari itu yang penting bukan seragamnya, olahraganya. Sekarang semua ngetet begitu, pakai jilbab, tapi pakai celana pendek atau pakai rok pendek, kemudian legging. Emang itu sepertinya menutup aurat, tapi sangat berbentuk. Dan udah nggak boleh saya cerita. Tapi kan kalau udah tua ada susah bentuknya juga, ya kan. Jangan mau dipaksakan juga, ditekan di sini, jenol di sini. Udahlah, mau ngapain, pengen kelihatan seksi, nyiksa diri. Ini juga aki-aki nggak usah banyak gaya. Naik sepeda hebat pakai kacamata hitam, dari sana pakai kantong kresek, nggak usah terlalu banyak gaya. Bukan tidak boleh ya, tapi udahlah, kita kan sepedahan ibadah, betul? Bukan jadi banyak gaya. Mak, jangan centil ya. Capek centil teh. Nikmati jadi tua, nikmati beruban, nikmati kita tidak seperti dulu, nikmati tubuh ini milik Allah. Nggak usah kita pengen awet muda terus. Mau ngapain? Mau ngapain? Mati-matian tiap tidur ini jepit-jepitan jemuran. Mau ngapain? Mau apa? Mau apa? Nyiksa diri. Nikmati, ini tubuh milik Allah. Urus dengan baik, rawat dengan baik, jaga dengan baik. Tapi ya terserah Allah, mau dibikin tua ya tua aja, nggak apa-apa. Betul tidak? Makanya jangan ditato. Kenapa? Ya jangan aja. Karena bekal mengkerut di tubuh. Mungkin dulu naga ya. Udah nggak mau nerusin. Maaf ya. Kan ada cucu yang nanya, kakek, kenapa kakek ditato cacing? Bukan cacing, cucu. Dulunya naga. Kita kan jadi peot suatu saat ya kan. Sing sadar tubuh ini bukan milik kita ya. Ini milik Allah. Tapi nanti dituntut pertanggungjawabannya. Kok ayat kursi teh jadi kesana sini? Emang begitu. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Dan tidak ada yang bisa memberi syafaat, pertolongan kecuali dengan izin Allah. Kita tidak bisa selamat dalam bentuk apapun. Di dunia, di alam barzah, di yaumul akhir, di akhirat, kecuali dengan izin Allah. Rasulullah SAW memberi syafaat.
kepada hambanya, itu izin Allah. Kita baca Quran, Quran nanti bisa memberi syafaat kepada kita, itu pun izin Allah. Syuhada bisa jadi syafaat. Misal begini ya, yang saya pahami ya, saya mohon maaf, misalkan kita punya amalan 1000, sesudah dihisab ternyata dosanya cuma 600, ada lebihan tuh 400 kebaikan. Nah ini bisa jadi syafaat, kurang lebih begitu. Tapi semua ini hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Makanya jangan bersandar kecuali ke Allah. Kalaupun kita bersolawat, bersolatlah karena mematuhi perintah Allah, ya. Nggak ada yang bisa nolong kita tanpa izin Allah, tidak ada, tidak ada. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dialah Allah yang mengetahui di hadapan mereka dan apa yang di belakang. Baina aydihim wa ma khalfahum. Ulama ada yang mengatakan apa yang akan terjadi Allah sudah tahu. Apa yang sudah terjadi Allah juga pasti tahu. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Ini ada seorang hamba pulang kerja, naik motor, ngantuk, tidak pernah kebayang akan jatuh, dan jatuhnya ini membuat tulang rahangnya retak, giginya masuk ke atas karena jatuhnya keras. Tidak pernah terbayang beberapa menit sebelumnya akan rusak rahangnya. Berapa banyak yang kita tidak pernah tahu dan jadi terjadi, betul? Berangkat ngantor, pulang sudah jadi mayat. Pergi ke pasar, di pasar ada keributan, dia teraniaya. Begitu banyak yang sangat memungkinkan terjadi setiap saat dan kita tidak tahu, tapi Allah tahu. Makanya minta tolong ke Allah terus, berlindung. Ini Imam, saya lupa namanya, seorang ulama melihat ada anak kecil lagi dididik oleh ibunya, rupanya lagi rada nakal balita. Nangis, keluarkan oleh ibunya dari rumah tuh. Nah, keluar tuh. Wah, nangis, Umi terus nangis, buka, saking berharap ke ibunya, sampai capek, merintih, memelas, sampai ketiduran di pintu. Kata ulama ini, andai kata seorang hamba kepada Allah seperti ini, terus merengek, memelas, minta tolong, ingin dekat, niscaya doanya dikabulkan oleh Allah. Kita jarang seperti itu kepada Allah, betul? Jarang kita sampai merintih, merengek, menangis kepada Allah. Padahal hanya Allah yang menguasai yang terbaik bagi kita. Kita kalau diundang oleh orang gaya datang, diundang oleh Allah malas. Coba bapak-bapak, kalau ada teman saya berkata begini, tertariknya nih, tolong sampaikan ke teman-teman AA jamaah yang suka ngaji, kalau ada yang sedang punya hutang berapa aja, tolong kasih tahu saya. Terus bagi yang belum punya kerjaan, bilangin nanti saya carikan kerjaan yang gajinya cukup. Terus yang belum punya jodoh, coba beritahu saya, nanti saya carikan pasangannya plus biaya nikahnya saya cukupin, dan nanti untuk apartemen atau rumahnya juga saya akan berikan. Dan kepada yang sedang sakit yang mau berobat nggak ada biaya, saya aja. Terus itu yang kontrak terus, yang kontraktor tiada akhir, ingin punya rumah tinggal pribadi, suruh bilang ke saya. Juga bagi yang perlu modal usaha berapapun jumlahnya, tinggal bilang aja.
nggak ada lebihannya. Nanti saya kasih modal. Mau nggak ketemu sama teman saya yang kayak gitu? Oh juga ini buat ibu-ibu yang suaminya kurang bijaksana dan penghasilannya sedikit ya. Nanti kontak aja ke saya supaya saya kasih jalan keluar gitu ya. Oh yang mau umroh dan haji tinggal bilang aja. Nanti saya cukupin berikut ongkos, bekal di sana dan juga bekal buat yang di rumah. Mau ketemu? Mau tidak? Tapi ketemuannya harus ada waktu khusus. Sekitar jam 2, jam setengah 3 malam. Mau tidak? Mau tidak? Enggak lama sih pertemuannya mas, setengah jam aja tinggal minta. Sama orang aja mau, kenapa kalau enggak? Hah? Gimana kita enggak tahajud kan? Musibah kita enggak tahajud kan? Kalau Allah memberikan kemampuan, kesehatan, terus kita saatnya bangun sepertiga malam terakhir, tidur, ngorok. Padahal Allah menunggu-nunggu kita. Kamu mau apa akan ku beri? Minta ampun, ku ampuni. Berdoa ijabah. Kalau kau nggak mengerti, tidak bisa dimengerti Pak. Kita memerlukan pertolongan Allah, tapi kitanya cuek. Iyalah salat. Baru juga duhur udah asar lagi. Cepet banget ya. Kayak yang esmosi diundang oleh Allah mau dijamu tuh. Lagi ibadah Isya, ini sinetron lagi seru pakai Isya lagi. Kok subuh makin pagi ya? Udah ini mah nggak usah banyak cerita. Kalau ke Allahnya udah kayak gitu, padahal apa yang kita inginkan, apa yang kita perlukan, apa yang kita cemaskan, semuanya ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursinya meliputi langit dan bumi. Yang saya dapatkan ilmu, kursi ini bukan kursi seperti saya ini. Tapi kalau dalam bahasa Arab yang dapat pelajarannya, kursi itu adalah pijakan singgasana seorang raja. Pijakannya itu. Jadi pijakan singgasana Allah Subhanahu wa taala itu langit dan bumi. Sebegitu dahsyatnya alam semesta ini, dahsyat sekali besarnya. Itu semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Makanya orang yang sholatnya benar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, penguasa langit jagat semesta alam ini ada dalam genggaman Allah. Terus apa yang besar? Masalah apa yang besar? Nggak ada. Maka kalau orang sudah yakin dengan ayat kursi ini ya, sudah bekal optimis terus kepada kekuasaan Allah. Makanya saudara-saudara kita di Palestina itu mau Israel dibantu oleh negara apapun, mereka sok aja. Negara-negara sekitarnya tidak ngebantu juga, kami punya martabat sebagai mukmin. Benar Allah akan menolong. Hakul yakin hadirin. Orang yang yakin kepada Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan dia Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dialah Allah yang maha luhur, maha tinggi dan maha agung, maha besar. Jadi Allah memelihara alam ini aja tidak susah. Yang segini rumitnya, masa sih masalah kita susah? Ini kan wajah-wajah banyak masalah. Apa? Ada yang susah nggak bagi Allah? Jawab. Ada yang punya utang? Berapa utangnya?
Berapa hutangnya? Bilang aja ke Allah. Ya Allah, saya punya hutang. Ampuni selama ini saya hutang kepadamu. Mulut jarang zikir, mata jarang baca Quran, pikiran jarang ingat padamu. Ampun ya Allah, tolong bayarkan hutang saya. Dia penguasa semua rezeki. Gitu hadirin. Jadi kalau orang yakin ke ayat kursi, jin, setan, makhluk ciptaan Allah, gak ada apa-apanya. Disuruh diam oleh Allah pasti diam. Benar? Tidak ada yang bisa melawan kekuasaan Allah. Jadi bacalah ayat kursi dengan maknanya. Kita akan nyaman. Ada Allah Tuhan kita yang maha melihat, yang maha baik, yang maha kuasa, yang maha dekat, yang maha hebat, yang menguasai segala-galanya, yang tidak terkalahkan, tidak terancam siapapun. Allah yang maha dahsyat keagungan kekuasaannya. Itulah orang-orang yang yakin ke Allah. Tenang weh. Demikian hadirin sekalian.